Cerita ini adalah karya fiksi orisinal. Diangkat untuk inspirasi dan pembelajaran. Bukan kisah nyata dan bukan ajakan untuk membenci atau menilai siapapun. Bagaimana rasanya jika orang yang paling kita cintai, menolak semua kebaikan yang kita tawarkan? Dan lebih parahnya, mereka menolak Tuhan yang kita sembah. Namanya Raka, seorang pemuda biasa dari desa kecil yang sederhana. Ia tumbuh bersama ibunya yang single parent, seorang penjual sayur keliling, dan adiknya yang tunarungu. Sejak kecil, Raka dikenal sebagai anak yang tenang, rajin salat, dan gemar membaca Al-Quran. Namun hidupnya berubah saat ia merantau ke kota untuk kuliah. Di kota besar itu, ia menyaksikan dua dunia, dunia keimanan, dan dunia kealpaan. Di kampus, Raka bertemu seorang gadis, cantik, pintar, modern, dan punya ribuan followers di sosial media. Namanya Livia. Mereka berteman, lalu bertukar ide, hingga suatu hari Livia berkata sambil tertawa. Raka, kamu terlalu religius. Aku tidak percaya Tuhan itu mengatur segalanya. Hidup ini soal keberanian dan akal. Raka hanya tersenyum. Ia tak marah. Ia tahu, iman bukan barang dagangan. Tapi malam itu, Raka menangis dalam sujudnya. Ya Allah, jika Engkau berkenan, bukakanlah pintu hatinya. Hari demi hari, Raka terus mencoba membawa Livia pada kebaikan. Ia kirimi video dakwah, ayat-ayat Al-Quran, bahkan mengajaknya ke kajian. Tapi Livia semakin menjauh, hingga suatu hari Livia berkata, "Cukup Raka, kamu gak bisa mengubahku, bahkan Tuhanmu pun gak akan bisa kalau aku gak mau percaya." Itu kalimat yang menghantam jantung Raka. Ia terdiam, tangis tak keluar, tapi hatinya seperti dihantam palu dari langit. Tahun itu, gempa besar mengguncang kota tempat mereka kuliah. Gedung-gedung runtuh, dan kabar buruk itu datang. Berlalu sejak Livia meninggal dunia, namun bayangannya masih hidup di hati Raka. Tak ada malam yang berlalu tanpa ia memikirkan wajah itu, senyum sinisnya, pandangannya yang kosong terhadap agama, dan secarik kertas terakhir yang membuatnya tak bisa tidur pulas sejak saat itu. Raka kini dikenal sebagai pemuda yang membawakan kajian di masjid-masjid kampus, tapi jauh di lubuk hatinya, ada luka yang tak kunjung sembuh. Suatu malam, sebuah mimpi datang. Dalam tidur lelahnya, Raka bermimpi. Ia berada di sebuah padang luas. Langit gelap, hanya ada dirinya, dan Livia berdiri jauh di ujung cakrawala. Ia memanggil, "Livia," tapi tak ada jawaban. Livia hanya menatapnya, lalu menunduk. Kemudian terdengar suara, bukan suara Livia, bukan pula suaranya, tapi suara yang dalam, menggema dari langit. "Jangan engkau bersedih atas mereka yang tidak beriman. Sesungguhnya bukan engkau yang memberi petunjuk, tetapi aku yang memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki." Raka terbangun dengan napas tersengal. Dadanya sesak, tapi ada kedamaian aneh di sana. Seakan Tuhan sedang menyentuh hatinya dan berkata, "Tugasmulah menyampaikan, Raka, bukan menyelamatkan." Raka memutuskan untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Livia. Ia menuliskan semua kisah mereka ke dalam sebuah buku harian, dan mulai membacakan kisah itu di setiap akhir kajiannya. Buku itu kemudian diketik ulang oleh salah satu mahasiswi yang kagum pada keteguhan hatinya, seorang gadis berhijab, sederhana, bernama Nadia. Tanpa disadari, Nadia menyimpan perasaan. Tapi ia tahu, hati Raka masih terkunci di masa lalu. Suatu hari, Raka menghilang.
Di tengah kesibukannya mengurus komunitas dakwah kampus, Raka menghilang selama 3 hari. Tak ada yang tahu di mana dia. Semua teman mencarinya, dan ketika ia muncul kembali, wajahnya terlihat letih. Di tangannya, sebuah map putih berisi hasil laboratorium. Raka divonis mengidap penyakit autoimun yang bisa melemahkan tubuhnya secara bertahap. Mungkin ini caraku menyusul orang-orang yang lebih dulu dipanggil, ujarnya pelan. Raka tak mengeluh, ia justru semakin giat berdakwah. Tapi kini, setiap ceramahnya diiringi dengan kata-kata penuh rasa takut dan rindu. Jika suatu hari aku pergi, doakan aku. Dan jika suatu hari kalian lupa salat, ingatlah bahwa ada seseorang yang pernah sakit tapi masih sempat berdoa agar kalian tetap mendapat hidayah. Dan di malam yang tenang, saat semua orang tidur, Raka menulis satu kalimat terakhir dalam buku hariannya. Terkadang doa kita tak dikabulkan dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan cara yang menyelamatkan jiwa kita di akhir. Tidak semua cinta harus berakhir bahagia di dunia, karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang siapa yang kita sebut dalam sujud terakhir kita. Tafsir dan penjelasan lengkap ayat ini tersedia di deskripsi video. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua.